Pola pikir pengusaha. Gimana sih kita belajar membangun mindset yang positif dan juga membuang mindset yang negatif. Oke teman-teman, pasti teman-teman pernah dengar kata-kata ini pasti. Balik-balik lagi itu soal mindset. Balik-balik lagi ya soal pola pikir. Balik-balik lagi ya bagaimana cara kita berpandang terhadap sesuatu. Kenapa sih kata-kata ini selalu terngiang, selalu terlontarkan ketika kita diskusi, ketika kita ngobrol, ataupun saat kita ingin mengambil keputusan? Karena apa, teman-teman? Karena pola pikir itu bakal menentukan keputusan kita di masa yang akan datang. Menentukan keputusan kita dalam sebuah bisnis, menentukan keputusan kita ketika dihadapkan oleh sebuah tantangan, sebuah persoalan. Itu kenapa kita perlu menumbuhkan sebuah pola pikir pengusaha itu seperti apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman dihadapkan sebuah persoalan, teman-teman harus menentukan keputusannya berdasarkan teman-teman sebagai owner bisnis tersebut. Berdasarkan pola pikir yang sudah teman-teman bangun. Kalau pola pikirnya salah, otomatis keputusan yang dihasilkan juga akan salah, akan berantakan. Tapi kalau pola pikirnya benar, pola pikirnya bagus, nah keputusannya juga akan hasilnya bagus. Itu kenapa teman-teman pentingnya kita untuk membangun pola pikir seorang pengusaha, membangun pola pikir yang positif, bukan pola pikir yang negatif, tanpa melibatkan emosional apapun. Nah, contohnya gini teman-teman, pola pikir yang sering kali kita dengar, sering kali terlontarkan oleh teman-teman kita, oleh kerabat, atau oleh orang-orang sekitar, apalagi nih ketika baru-baru pengen memulai bisnis. Yang pertama itu takut gagal, teman-teman. Takut gagal itu sama dengan takut mencoba. Takut mencoba itu sama dengan takut kaya. Kenapa saya bisa bilang gini, teman-teman? Karena kalau kita awalnya udah takut, otomatis pasti dong kalau takut ngapa-ngapain, nggak mencoba apapun dong. Kalau nggak mencoba apapun, otomatis nggak ada yang dijalankan, nggak ada yang dicoba. Ya, hasilnya sama aja dong, sama dengan kita dengan takut kaya dong. Nah, itu kenapa saya selalu bilang kalau kepada teman-teman semua bahwa kalau teman-teman takut gagal, ya udah, berarti intinya teman-teman takut kaya. Tapi kalau teman-teman sebaliknya berani mencoba dan lain sebagainya, itu berarti teman-teman punya impian untuk menjadi pengusaha yang sukses. Terus, seringkali juga nggak punya waktu. Nah, teman-teman, kalau nggak punya waktu, itu simpelnya sama dengan nggak punya kemauan. Nggak punya kemauan, berarti teman-teman nggak punya goals, nggak punya impian yang lebih besar. Karena apa? Kita tuh diberikan 24 jam, 24 jam yang sama. Nggak ada kan teman-teman di sini yang diberikan waktunya cuma 15 jam, 20 jam. Kita itu diberikan 24 jam yang sama. Jadi, balik lagi itu semua tergantung bagaimana skala prioritas teman-teman dalam melakukan suatu hal. Dan jangan pernah ada alasan bahwa nggak punya waktu lah, sibuk lah, dan sebagainya. Itu karena belum menjadi sebuah prioritas. Terus teman-teman, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, itu hilangkan mindset kita sebagai seorang pekerja. Karena kita harus menumbuhkan mindset seorang ownership. Kalau pekerja, teman-teman, biasanya sense of belongingnya itu nggak ada, teman-teman. Rasa memilikinya itu nggak ada. Karena apa? Ya udah, kita mau bekerja sekeras apapun, ya udah, kalau per bulan yang digajinya cuma 5 juta, ya udah, mau bekerja sekeras apapun ataupun setenang apapun, ya udah bakal digajinya 5 juta. Tapi kalau teman-teman sebagai owner bisnis, nah itu kita harus punya rasa memiliki itu, teman-teman. Otomatis kalau teman-teman bekerjanya bisa 100% terus, 100% terus, insya Allah pasti secara bisnisnya juga akan meningkat. Jadi itu kenapa kita harus menghilangkan pola pikir, karena kalau kita secara pola pikirnya masih ya udahlah, mau kerja sekeras apapun juga gajinya bakal 5 juta. Beda dengan bisnis, teman-teman. Kerja lebih keras, lebih giat, otomatis insya Allah secara peningkatan juga bakal tumbuh, teman-teman. Terus juga kalau kita di dalam bisnis itu kan kita ada yang namanya TOTE, teman-teman. Jadi testing, operation, testing, exit. Jadi keputusan kita itu yang kayak kita harus coba nih, coba hal baru, coba hal baru, coba hal baru.
Beda dengan kalau kita lagi bekerja teman-teman. Ya udah pekerjaannya skupnya misalnya skupnya soal accounting. Ya udah kita cuman hatami nih soal accounting. Tapi kalau dalam bisnis kita tuh harus bisa memahami semua hal teman-teman. Kita misal lagi proyeknya nih soal marketing, ya udah nih kita harus belajar nih soal marketing. Tapi kalau kita nggak punya mindset itu tadi, mindset sebagai seorang pebisnis, pasti kita kan akhirnya nggak mau belajar nih, nggak mau belajar, nggak mau mencoba. Itu kenapa teman-teman harus menumbuhkan mindset ownership lah dalam sebuah bisnis, biar teman-teman pengen belajar lagi, pengen meningkatkan skill, pengen bekerja lebih keras lagi. Terus apa sih pola pikir yang harus ditumbuhkan nih dalam diri kita sebagai ownership nih, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis. Biar apa? Biar kedepannya keputusan yang teman-teman ambil dalam sebuah bisnis itu menghasilkan sesuatu yang positif juga. Yang pertama, sering kali saya jelasin teman-teman, kurva keberhasilan itu bukan seperti anak tangga. Itu salah, bukan salah sih, tapi tidak terlalu benar teman-teman. Mungkin ada yang seperti anak tangga, tapi kurva sebuah keberhasilan itu biasanya dilambangkan dengan J curve teman-teman. Nih bentuknya kayak J kan. Nah, kenapa sih kurvanya seperti ini teman-teman? Nah, biasanya ketika kita baru memulai bisnis tuh semangat kita tuh tinggi banget nih. Dari sini sampai sini tuh stabil tuh, wah semangat dan lain sebagainya. Pada akhirnya ternyata ada penurunan nih dalam sebuah transaksi, dalam sebuah bisnisnya. Nurun tuh, nurun. Nah, di sini biasanya titik jenuh seorang owner tuh. Ibaratnya dia udah ngejalanin nih 2 bulan rutin buat konten, 2 bulan rutin mempromosikan, memasarkan, tapi dalam skala bisnisnya lagi ada penurunan. Nah, 90% orang berhenti di sini, teman-teman. Itu kenapa banyak startup gagal dalam 5 tahun, 90% startup itu bangkrut dalam 5 tahun, teman-teman. Mungkin menurut saya karena secara kurva seperti itu, teman-teman. Mungkin 2-3 tahun dia udah meningkat besar nih dan lain sebagainya. Terus kan pasti ada transisi nih, transisi makroekonomi, mikroekonomi dan lain sebagainya. Nah, di tahun-tahun keempat, tahun-tahun kelima, nah mungkin bakal ada penurunan. Kalau kita tidak inovatif, kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita untuk meng-solving apa yang terjadi saat penurunan itu, ya udah pasti bisnisnya bakal berhenti, bakal hancur. Nah, itu kenapa teman-teman 90% orang kadang berhenti ketika stuck di bawah tuh. Dia bingung nih harus ngapain lagi, udah jenuh juga mungkin dan lain sebagainya. Nah, akhirnya exit nih keluar, coba bisnis baru ataupun mungkin beralih profesi. Nah, padahal teman-teman di titik ini itu menentukan kita selanjutnya itu bagaimana. Kalau kita bisa berinovasi, bisa men-solving apapun yang terjadi di situ, kita bakal bisa naik ke atas teman-teman. Nah, 10 orang inilah yang mungkin dari 100% orang, 10 orang ini dia masih positif lah terhadap bisnis yang dia bangun. Walaupun 2-3 bulan itu kayak aduh minus dan lain sebagainya, tapi dia terus berinovasi, ajak kerjasama, kolaborasi, apalagi sekarang tuh di dunia digital teman-teman. Ngubungin orang tuh enak banget, ngubungin orang nih, ya udah nih, misal ada influencer coba ajak kolaborasi, mungkin barter produk dan lain sebagainya. Kalau dulu kan mungkin bingung tuh harus siapa nih yang dihubungi. Sekarang kan semua udah digital teman-teman, jadi kita tinggal ngubungi aja. Kalau nggak mau kan tinggal cari yang lain dan lain sebagainya. Pokoknya harus berinovasi terus sampai kita bisa nge-solving permasalahan yang terjadi hingga teman-teman bisa naik bisnisnya. Itu kesimpulannya itu teman-teman, nggak ada bisnis yang baru dimulai itu langsung berhasil, nggak ada teman-teman, kecuali mungkin bisnis warisan, dan itu pun kalau teman-teman nggak punya kemampuan mengelolanya, bisnis itu juga bakal bangkrut, percaya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir sesuatu yang instan, karena mie instan aja perlu direbus. Jadi tetap konsisten teman-teman, dari setahun 2 tahun 5 tahun ke depan konsisten aja melakukan apa yang teman-teman impikan. Nah, ini teman-teman, kenapa sih pentingnya konsistensi dan persisten, teman-teman? Karena kalau teman-teman melakukan suatu hal berdasarkan sebuah motivasi, itu naik turun. Hari ini mungkin semangat nih, habis nonton video ini mungkin, wah, semangat, saya harus posting konten, 3 konten sekaligus, 5 konten sekaligus. Oke, 5 konten sekaligus mungkin teman-teman secara motivasi berada di atas nih.
Tapi sesudah seminggu, aduh like-nya kecil nih, aduh komenannya nggak ada dan lain sebagainya. Ya udah nih, akhirnya dari 5 posting konten bisa jadi 0 posting kontennya, ataupun malah cuman 1 konten. Nah, itu kenapa teman-teman yang dibutuhkan itu bukan sebuah motivasi, tapi sebuah konsistensi dan persisten. Jadi mau bagaimanapun teman-teman keadaannya, mau bagaimanapun motivasi dalam diri teman-teman, ya udah rutin aja. Daripada teman-teman posting konten sehari 5 kali, tapi apa putus-putus, mending apa? Mending teman-teman posting kontennya sehari 1 kali aja, tapi rutin. Karena dari situlah nanti teman-teman akan ngebentuk diri teman-teman untuk untuk jadi orang yang lebih konsisten. Saran saya cuma itu, teman. Daripada teman-teman posting 5 konten, tapi bolong-bolong, mending 1 konten aja 1 hari. Karena konsisten itu menghasilkan tindakan yang sama, teman-teman, secara berulang. Tapi kalau motivasi, tindakan itu kita beda-beda dan tidak berulang. Jadi mending teman-teman konsisten aja 1 konten 1 hari untuk apa? Untuk marketing, untuk mendistribusikan konten tersebut. Nah, terus teman-teman mindset yang harus dipikirkan adalah teman-teman upgrade skill itu sama dengan upgrade revenue, teman-teman. Nih, di sini ada ada Jono nih. Jono penghasilannya 5 juta per bulan, sedangkan Joni 5 juta per bulan. Apa sih yang membedakan penghasilan antara Jono dan Joni ini? Coba teman-teman pikir. Sama-sama manusia, sama-sama punya 24 yang sama-sama makan nasi mungkin. Nggak tahu kalau Joninya makan roti, nggak tahu sih, tapi seenggaknya mereka sama-sama makan, sama-sama punya 24 yang sama. Nah, teman-teman, yang paling membedakan antara Jono dan Joni itu cuma satu hal, yaitu kemampuan dan pengetahuannya. Enggak lain dan enggak bukan karena secara background sama teman-teman 24 jam yang sama, makna yang sama, tapi mungkin secara pengetahuan kemampuannya berbeda. Itu kenapa Joni bisa berapa kali lipat? 1, 2, 3, 4, bisa 10 kali lipat penghasilannya lebih besar daripada Jono. Karena secara skill, Joni ini mempunyai skill yang lebih tinggi daripada si Jono. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau teman-teman pengen upgrade revenue teman-teman, ya itu tadi, teman-teman juga harus mengupgrade skillnya. Karena coba simpelnya gini, teman-teman kalau hari ini, saya tanya gini aja. Teman-teman kalau hari ini dikasih penghasilan 20 juta per bulan, merasa merasa pantas nggak? Merasa cocok nggak? Simpelnya gitu. Pasti bertanya kan, 20 juta per bulan. Kerjaan saya apa ya? Kerjaan saya cuma ini doang kok, nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau teman-teman berpikir merasa nggak cocok, merasa nggak pantas untuk bisa menerima 20 juta per bulan, otomatis itu alam bawah sadar teman-teman memikirkan bahwa, oh iya kok, orang skill saya nggak ada, orang kemampuan saya cuma ini aja, jadi saya nggak mungkin dong dapat 20 juta. Itu tadi, kalau teman-teman pengen merasa pantas untuk mempunyai 50 juta, mempunyai 10 juta, buatlah diri teman-teman bernilai 10 juta per bulan itu. Buatlah diri teman-teman mempunyai 50 juta per bulan. Kalau teman-teman membuat skill teman-teman di harga 50 juta, pastilah revenue teman-teman juga bakal meningkat. Jadi kesimpulan itu teman-teman, upgrade skill sama dengan upgrade revenue. Belajar terus tiap hari, konsisten terus, hilangkan semua pola pikir yang negatif. Pokoknya harus positif, 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 insya Allah akan menghasilkan hal yang positif. Itu ya teman-teman, untuk materi kali ini. Kalau kita tarik kesimpulan, seorang pebisnis itu teman-teman harus mempunyai 99% positif mindset. Dan 1%-nya bukan negatif mindset. Jadi, bukan negatif mindset ya, artinya 100%-nya harus positif. Karena apa? Karena cara berpandang kita akan menentukan tindakan yang akan kita lakukan, akan menentukan keputusan yang akan kita lakukan, dan akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Jadi, teman-teman, tiap hari harus growing, baik itu mindset, baik itu kemampuan dan pengetahuan. Itu ya, teman-teman.